Tutor for You. Tutor for You kali ini akan membahas soal tentang nilai pH suatu larutan penyangga. Sebelumnya, larutan penyangga atau bisa disebut dengan dapar adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH larutan apabila ditambahkan dengan sedikit asam dan dengan sedikit basa. Larutan penyangga itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam. Larutan ini terbentuk dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya asam lemahnya adalah CH3COOH. Maka yang merupakan basa konjugasinya adalah CH3COO- apapun bentuk garamnya. Untuk mencari pH larutan, maka bergantung pada konsentrasi H+-nya, di mana untuk larutan penyangga asam, konsentrasi H+ dapat dicari dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasi. Karena volumenya sama, maka dapat dituliskan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Ka di sini adalah konstanta ionisasi dari asam lemah. Sehingga pH larutan dapat dicari dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian, larutan penyangga basa. Larutan ini terbentuk dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Kita ambil contoh basa lemahnya adalah NH4OH, di mana yang merupakan asam konjugasinya adalah NH4+. Untuk pH larutan penyangga basa, terlebih dahulu kita mencari konsentrasi dari OH-, di mana konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasi. Karena volumenya sama, maka dapat dituliskan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya. Lalu pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, untuk mencari pH larutannya, pH sama dengan 14 min log pOH. Kemudian ada fungsi larutan penyangga, di antaranya sistem penyangga karbonat dalam darah, sistem penyangga fosfat dalam cairan sel, dan sistem penyangga asam amino atau protein. Contoh soalnya, asam hipoklorit atau HClO. Kemudian contoh soalnya, asam hipoklorit HClO memiliki Ka sebesar 2 dikali 10 pangkat negatif 8. Bila 100 ml larutan asam hipoklorit 0,1 molaritas direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,05 molaritas, maka pH larutan adalah langkah pertama yaitu menentukan mol HClO dan mol NaOH. Mol HClO dapat dicari dengan molaritas HClO dikali volume larutannya, sehingga didapatkan mol HClO sebanyak 10 mmol. Kemudian mol NaOH dicari dengan molaritas NaOH dikali volume larutannya, sehingga didapatkan mol NaOH-nya sebesar 5 mmol. Langkah kedua yaitu menuliskan reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah HClO
ditambah NaOH menghasilkan NaClO plus H2O. Kemudian kita memastikan bahwa reaksinya sudah setara. Kemudian, pada keadaan awal atau mula-mula, terdapat HClO sebanyak 10 milimol dan NaOH sebanyak 5 milimol. Kemudian, ketika terjadi reaksi, yang menjadi reaksi pembatas adalah NaOH, sehingga HClO bereaksi sebanyak 5 milimol, NaOH bereaksi sebanyak 5 milimol, menghasilkan NaClO sebanyak 5 milimol dan air sebanyak 5 milimol. Kemudian pada keadaan sisa, HClO tersisa 5 milimol, NaOH habis bereaksi, dan NaClO sebanyak 5 milimol, H2O sebanyak 5 milimol. Karena tadi terdapat sisa HClO, maka larutan tersebut merupakan larutan penyangga asam, sehingga konsentrasi H+ dapat dicari dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol HClO dibagi mol HClO-. Didapatkan konsentrasi H+ sebesar 2 dikali 10 pangkat negatif 8. Maka pH larutannya menjadi pH min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat negatif 8. Sehingga pH larutannya adalah 8 min log 2. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah D, 8 min log 2.